Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, dan juga salawat serta salam semoga dapat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, baik, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul PAI dan Dakwah Islam Global Wahabi Madinah. Yang pertama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sosial, Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam, Bapak Ali Amin, SAG MA PhD, dan juga teman-teman sekalian seangkatan PAI Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Manado. Ya, baik, dimulai dari sejarah gerakan Wahabi itu sendiri. Dimulai pada abad ke-18 di Arab Saudi di bawah pemerintahan lokal Bir'iyah. Sejarah modern Arab dimulai dengan munculnya gerakan Muwahhidun pada abad ke-18. Sebuah gerakan yang bertujuan untuk membersihkan kembali ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini pada dasarnya bukanlah gerakan yang hanya berpusat di kalangan bangsa Arab, tetapi lebih bersumber dari aliran Hambali yang melahirkan tokoh Ibnu Taimiyah. Meskipun jumlah pengikut aliran ini sudah sangat berkurang, namun tetap ada di Hijaz, Irak, dan Palestina. Pemimpin gerakan Muwahhidun di Arab adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran Islam yang dialami saat itu. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab melakukan perjalanan ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Nah, beliau ini merasa terdorong untuk mendirikan sebuah gerakan yang kita kenal dengan istilah sekarang itu gerakan Wahabi. Dalam setiap kunjungannya ke negeri-negeri Islam tersebut, ia mengamati berbagai tradisi, kepercayaan, serta adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam bentuk ritual keagamaan. Pengaruh besar ahli tarekat yang tampaknya merajalela selama hidupnya itu juga menjadi perhatian dari Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kuburan-kuburan syekh tarekat itu tersebar di setiap kota dan kampung yang dijumpainya. Nah, kuburan-kuburan tersebut menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang mencari berbagai macam pertolongan. Nah, menurut Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ketika tarekat mendominasi itu, permohonan dan doa tidak lagi diselamatkan atau tidak lagi dipanjatkan langsung kepada Tuhan. Kemudian dalam perkembangannya, Abdul Wahhab itu mengatakan bahwa untuk membuat suatu perubahan itu tidak hanya melalui perkataan saja, akan tetapi harus juga dibarengi dengan perbuatan. Maka dilakukanlah jihad atau reformasi dengan tujuan untuk merealisasikan ajaran dari beliau. Aksi kekerasan pertama Wahabi itu ketika menghancurkan makam Zaid Ibnu Al-Khattab yang juga merupakan sahabat Nabi dan saudara dari Umar bin Khattab sendiri. Kemudian melihat kondisi dari beberapa negeri Islam itu yang telah dikunjungi oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Abdul Ghafur, beliau itu menyaksikan kehidupan Islam yang telah lenyap karena meninggalkan ritus yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengalami kemunduran yang merata. Terlihat bahwa rusaknya tauhid itu dalam umat Islam, inilah yang mendorong Muhammad Ibnu Abdul Wahhab untuk mengupayakan perbaikan melalui pemikiran dan ajarannya. Kemudian masuk ke materi pembaharuan Islam di Arab. Sejarah modern Arab itu dimulai dengan munculnya gerakan Muwahhidun pada abad ke-18, sebuah gerakan yang bertujuan untuk membersihkan kembali ajaran Islam itu sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mimpin gerakan Muwahhidun di Arab sendiri adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab sendiri. Gerakan ini muncul sebagai respon, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, gerakan ini muncul sebagai respon itu terhadap kemunduran Islam yang dialami pada masa itu, di mana Abdul Wahhab itu beranggapan atau mengidentifikasi penyebab kemunduran
penyebab kemunduran ajarannya itu sebagai akibat dari kurangnya kemurnian tauhid. Nah, tauhid ini menurutnya telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang telah tersebar di kalangan umat Islam sejak abad ke-18. Banyak umat muslim itu yang melakukan ziarah ke makam-makam ulama dan menjadikannya sebagai bentuk ritual semi penyembahan. Oleh karena itu, diperlukan gerakan pemurnian seperti yang telah diinisiasi oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang kemudian lebih dikenal sebagai gerakan Wahabi. Nah, pada awal perkembangan gerakan ini yang digagas oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab mendapat tantangan di negerinya sendiri, yaitu di Al-Uyainah. Nah, gerakan pemurnian akidah ini itu yang tidak mengikuti satu mazhab tertentu mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran sesuai dengan salaf al-soleh, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satu hukum yang diterapkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah hukum rajam yang menyebabkan dirinya itu terusir dari negerinya. Kemudian dia mengungsi ke wilayah Daraiyah di utara Riyadh, di mana diterima dengan baik oleh pendiri dinasti Arab Saudi yang kita kenal dengan nama Muhammad Ibnu As-Saud, yang kemudian itu menjadikan Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu sebagai kodi dan menerima ajarannya. Selain melalui jalur dakwah, paham Wahabi itu juga berkembang secara turun-temurun di Arab Saudi. Para ulama di negara ini kebanyakan berasal dari keturunan Abdul Wahab dan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga penguasa. Oleh karena itu, selain melalui upaya dakwah, perkembangan paham ini juga melibatkan jalur pernikahan. Seiring dengan Ibnu Saud dan keluarganya yang mengadopsi Wahabi itu sebagai ideologi agama Arab Saudi, para pengikutnya terus mengembangkan dan mengintegrasikan paham ini ke dalam versi Islam reformatif yang bersifat rasional. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin duniawi dalam pergerakan Wahabi. Nah, Arab Saudi ini sebagai tempat lahirnya Islam mempunyai peran penting. Nah, di antaranya adalah yang pertama, Arab Saudi sebagai tempat lahirnya Islam, di mana di mana kota Mekah dan Madinah itu menjadi tempat perkembangan Islam itu sendiri. Yang kedua, Arab Saudi menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam sejak zaman klasik sampai zaman modern dan menjadi tempat bagi sejumlah umat Islam belajar agama Islam. Yang ketiga, Madinah itu adalah tempat lahirnya konstitusi negara di dunia yang dikenal dengan Mitsak Madinah atau Piagam Madinah. Yang keempat, dengan lahirnya tokoh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, negeri ini berjasa dalam gagasan pembasmian terhadap bid'ah yang dianggap telah mengotori akidah umat Islam di seluruh dunia Islam dan dikenal dengan gerakan Wahabi atau Ahli Salaf. Yang kelima, melakukan bantuan ekonomi yang sangat besar bagi dunia Islam. Serta yang terakhir adalah mereka menjadi tempat berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia ketika melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, demikianlah pemikiran Wahabi di Arab Saudi itu terus berkembang. Meskipun tampaknya paham tersebut hampir meredup, namun Ibnu Saud itu berhasil menghidupkannya kembali dengan mendirikan beberapa organisasi-organisasi. Nah, pemikiran Wahabi itu tidak hanya terbatas di Arab Saudi, di kota Mekah ataupun Madinah, melainkan juga menyebar ke berbagai negara. Ketika para ulama datang ke Tanah Suci, mereka mempelajari paham tersebut dan mengembangkannya di negeri asal mereka. Gerakan Wahabi itu sampai ke India melalui Haji Ahmad, ke Afrika Utara melalui Al-Sanusi, ke Yaman melalui Asy-Syaukani, dan ke Mesir melalui Muhammad Abduh. Di Indonesia pun, paham ini dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, pendidikan agama Islam dan gerakan dakwah Wahabi di Madinah. Jika dilihat dari karya ilmiah yang dihasilkan Muhammad bin Abdul Al-Wahab dapat dianggap sebagai seorang ulama yang sangat produktif dengan puluhan karya ilmiah yang dibuat. Beberapa di antaranya meliputi tafsir surat Al-Fatihah, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Mukhtasar Syirah Al-Nabawiyah, Kitab Al-Tauhid, Usul Al-Iman, Kitab Al-Kabair, Kashi Al-Subyan, Talat Hal Al-Usul, Adab Al-Mashi, Al-Shala, dan Al-Hadis Al-Fatin. Terlihat banyak tema yang mendominasi karya-karya ilmiah Muhammad Al-Abdul Al-Wahab adalah misi pemurnian tauhid. Seiring dengan perkembangan paham Wahabi, terjadi kemajuan yang signifikan dalam struktur kelembagaan Islam, khususnya lembaga-lembaga keagamaan di Arab Saudi.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka pendidikan agama Islam dan dakwah global dalam konteks Wahabi Madinah mencerminkan sejumlah aspek yang mencakup pemahaman ajaran Islam yang murni, penyebaran nilai-nilai Islam secara global, dan peran penting Madinah sebagai pusat ajaran Wahabi. Berikut adalah beberapa aspek tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam. Yang kedua, dakwah global Islam Wahabi Madinah. Yang ketiga, peran Madinah sebagai pusat Wahabi. Dan keempat, implementasi nilai-nilai Wahabi dalam pendidikan dakwah. Sekian pemaparan dari makalah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.